Soroti pawang hujan sirkuit Mandalika. Gelaran MotoGP sirkuit Mandalika sempat dihebohkan dengan atraksi pawang yang sedang sibuk mengusir hujan. Aksi tersebut menggemparkan publik. Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah lihat, bukan? Luar biasa. Salut. Baru kali ini aku lihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh, pawang hujan. Sebentar. Tapi kok itu hujannya masih tetap saja? Oh, apa dia gagal? Duh, jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk mengolah air hitam? Kabarnya bahkan ada yang tidak boleh mandi atau melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai pun bisa jadi perantara kalau ditancapkan ke tanah atau media lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras terhadap urusan begini. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa-bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis soal ini di medsos. Dijamin deh, jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Aku ingat sesuatu. Bukan tentang menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk sudah mulai gelisah dengan cuaca panas. Persediaan makanan semakin menipis, sawah ladang kekeringan. Nenek bilang, biasanya ada upacara kalau keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Penduduk di sana mayoritas sebagai petani. Mereka menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kalian bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen melulu gagal, sementara kebutuhan hidup terus mendesak? Sejak dulu upacara selalu menghadirkan cincau. Harus ada boneka itu yang jadi perantara pemanggi hujan. Itu dimulai oleh Rantasi, leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai dengan tirakat tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Aku ingat lagi, satu kali aku pernah melihat upacara itu waktu umurku masih kecil. Tentu waktu itu aku tidak terlalu mengerti apa yang mereka lakukan. Setauku, boneka cincowong itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Iya, asal kalian tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya pada saat menyaksikan upacara ritual itu. Cincowong, bilguna bilang bayu, salalala lembut, salalala lembut. Begitu, sepotong lagu cincowong
yang dinyanyikan oleh sinden dalam ritual. Para penabuh alat mulai memainkan alatnya. Ada yang menabuh-nabuh buyung dengan hid atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang menabuh-nabuh bokor dari kuningan yang terbuat dari 2 buah ruas kayu. Aku dan kakakku diam-diam sangat menikmati upacara ritual itu. Suara musik yang tercipta antara pukulan 2 buah kayu, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Musik dalam ritual pun menarik. Ada perasaan lain, seperti berada di dunia berbeda. Terlihat olehku, Ibu Nawita yang jadi punduh memasuki area tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tersedia sesajen. Paru kuyat lengkap dengan kemenyan, telur asin, tumpeng kecil, cerutu, gula batu, kue-kue, kembang rampe 7 warna, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa aku ingat semua. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita berjalan di antara anak taraji. Celah antara anak tangga dari bambu ini ukurannya memang cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan diikuti oleh 2 orang lainnya, beriringan dari ujung awal sini sampai ujung akhir sana. Ibu Nawita terus berjalan bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita menghadapkan boneka Cincowong ke arah cermin yang dipegang asistennya. Cincowong rambutnya juga harus disisir biar rapi. Bidadari lagi tuh kau, bidadari lagi tuh kau, jak-rujak ranting, kami junjang kami loko, pajulu-julu, tunggu bumi mandi loko. Aku selesai dikumanakan sinden, boneka Cincowong mulai bergerak-gerak, semakin lama semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden jadi keheranan. Konon katanya saat itu arwah leluhur sedang memasuki boneka Cincowong. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa masuk begitu? Apa? Kalian bilang apa? Tidak. Kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Umurku masih kecil waktu itu. Tidak mengerti hal semacam itu. Sekarang, gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo? Waktu itu, aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh, sangat tidak masuk akal. Lalu, aku iseng komat kami. Cincowong, cincowong, hulu canting, awak bubu. Cincowong, cincowong, pala canting, badan bubu.
tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihat, lihat, dia menyeringai, matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir boneka cincau tidak akan bereaksi seperti ini. Nenek, tolong, kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar boneka ini berbicara. Kamu bajak, berani-beraninya mengolok-olok aku. Aku merapatkan tubuhku pada kakak di dekatku, sambil komat kamit memohon agar boneka cincau tidak mengejarku. Nek, tolong. Nenek yang sedang berada di teras dekat halaman mendekatiku. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh begitu. Percaya, kamu harus percaya. Jangan kamu mengolok-olok cincau. Tetapi, Nenek, usir boneka itu. Jauhkan dia dari diriku. Ampun, Nek, ampun. Iya, aku percaya. Maaf, cincau. Maaf. Ibu Nawita dan seorang asistennya memegang kembali boneka cincau itu. Boneka cincau kepalanya terbuat dari batok kelapa dengan diberikan baju warna kuning. Suasana malam terasa mistis. Kupikir tampilannya jadi lebih menyeramkan ketika boneka terus bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan campuran bunga kamboja yang disiram dengan air lalu diciprat-cipratan ke arah penonton. Hujan! 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 Untung saja saat itu aku segera ditolong. Aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku kapok mengolok-olok hal suatu yang sudah menjadi tradisi. Kita kembali saja di perempuan di TV ini. Lihat bokor itu. Simbol itu bisa digunakan untuk meditasi. Aku ingatkan, kalian bisa memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Dan mungkin perempuan itu mempunyai keahlian yang tidak kita ketahui. Ada satu rahasia lagi yang baru aku ketahui akhir-akhir ini setelah nenekku meninggal. Ternyata nenek juga keturunan Rantasi. Dan jadi pundu pernah dilakukannya setelah dilanjutkan oleh Ibu Nawita yang dirasa paling kuat di kebatinannya. Menurut bisikan batin yang diperoleh oleh nenekku, tahun depan akulah yang menjadi pengganti Ibu Nawita.